Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin. Amma ba'd. Pada hari ini kita memulai kelas kita yang kita rencanakan untuk membahas filsafat Islam dan irfan Islami. Yang kita akan jadikan rujukan di dalam kelas kita ini buku pengantar memahami buku daras filsafat Islam. Buku ini diterjemahkan dari bahasa Persia oleh Ustadz Muhammad Nur Jabir. Beliau di dalam penguasaan filsafat sangat lumayan karena memang pernah mempelajari filsafat secara khusus lewat guru-guru yang beliau dapatkan ketika studi di Qum. Judul buku ini sendiri, judul aslinya dalam bahasa Persia yaitu Dar Amadi Bar Amuzes Falsafeh. Dan kemudian diterjemahkan pengantar memahami buku daras filsafat Islam. Nah, dari judulnya saja kita sudah tentunya tahu bahwa buku ini menjadi mukadimah dari satu buku yang berjudul Amuzes Falsafeh. Jadi buku itu sendiri yang ditulis oleh Alama Ayatollah Nisbah Yazdi rahmatullah alaih, judulnya Amuzes Falsafeh. Dan buku beliau ini juga sudah diterjemah ke dalam bahasa Inggris oleh salah seorang murid beliau, seorang filosof berkebangsaan Amerika yang tadinya menyelesaikan filsafat-filsafat barat di negerinya dan bahkan ateis. Jadi dia pada awalnya beragama Kristen, kemudian ketika studi dan menekuni filsafat-filsafat justru menjadi ateis. Jadi ini perlu kita juga pahami, memang filsafat barat kontemporer sekarang ini dari segi epistemologi kurang lebih malah mengarahkan kita pada skeptisisme. Tidak mengarahkan kita pada keyakinan. Karena itu filsafat barat sekarang ini seperti kembali pada era awal sebelum filsafat Yunani, yaitu di abad kira-kira kurang lebih 5-4 abad sebelum Masehi, di mana sebagaimana kita tahu lewat sejarah filsafat bahwa muncul sebuah aliran yang menamakan dirinya sofisme, yang nanti mungkin akan diisyaratkan di dalam pembahasan kita. Tapi inilah realitas filsafat barat hari ini, lebih banyak mengantar pada skeptisisme. Bahkan sekarang di dunia barat ada semacam asumsi semakin orang berpendidikan maka ia akan semakin ke arah ateis atau agnostis, ya, yaitu mengingkari Tuhan atau tidak
mau peduli tentang Tuhan. Kalau ateis mengingkari Tuhan, menolak Tuhan. Kalau agnostis itu dia tidak mengafirmasikan, mengisbatkan Tuhan, tapi juga tidak peduli Tuhan punya eksistensi atau tidak. Nah, buku Daras Filsafat yang ditulis oleh beliau Ayatollah Misbah Yazdi memuat 3 bagian, 4 bagian lah. Jadi pertama itu semacam pengantar. Bagian kedua pembahasan epistemologi, yang sebenarnya pembahasan epistemologi di buku Omuzes Falsafe itu, Daras Filsafat itu, saya di S2 dapat pelajarannya. Di program S2 saya dapatkan pelajarannya. Dari segi muatannya cukup cukup kuat di dalam mengkritisi epistemologi barat serta mengisbatkan atau mengafirmasikan epistemologi Islam. Ya. Itu bahagian epistemologinya. Cuma dia pembahasannya itu sampai 10 pertemuan. Jadi kalau misalnya kita mau nanti ke situ membahas epistemologi, kita harus 10 pertemuan. Kalau di sini cuma 2 pertemuan saja epistemologinya, dan itu pun tentunya sudah disederhanakan. Tergantung nanti kita mau ke mana, mau langsung epistemologinya itu atau ini, ya, buku ini. Kalau buku ini sebenarnya bagi pemula dengan membacanya tidak terlalu berat. Ya mungkin dia bisa pahami sampai 80%, 90%, bahkan mungkin 100% kalau baca secara sendiri ini buku sebenarnya. Dan saya angkat topi pada penerjemahnya karena kekuatan keilmuan dalam menerjemah buku itu sangat punya andil, sehingga beliau membahasakan benar-benar dari dimensi misalnya terjadi distorsi dari buku itu sendiri, itu sangat relatif. Misalnya mungkin bisa dikatakan tidak direken lah bahasa Bugisnya kalau ada misalnya distorsinya. Ya, sebab memang yang menerjemahkan paham benar filsafat Islam dan menguasai bahasa Persia ketika dia menerjemahkan. Ya. Dan dari pengakuan penerjemahnya sendiri, dia pernah mendapat pujian dari seorang tokoh Indonesia yang berkecimpung di dalam dunia pemikiran dan filsafat Islam, apakah Profesor Kamarudin Hidayat ataukah lainnya kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa buku inilah yang buku terbaik filsafat sejak dia lihat buku-buku filsafat di Indonesia. Jadi begitu untuk pujiannya. Buku inilah yang paling baik, paling terbaik dia lihat sejak dia melihat buku-buku filsafat di Indonesia yang berbahasa Indonesia. Jadi kalau kita membaca buku ini sendiri itu kayak kita enak gitu. Kayak memakan sesuatu makanan yang enak. Ya. Jadi saya pikir buku ini sangat bagus sekali, jadi acuan di dalam bentuk pengajaran kita secara pemula di dalam filsafat Islam. Ya. Nah, itu tadi bagian kedua dari buku Omuzes Falsafe, yaitu epistemologi, dan bahagian ketiganya pembahasan ontologi. Pembahasan tentang pengetahuan terhadap wujud secara universal. Nah, setelah itu paling akhir pembahasan dalam buku Omuzes Falsafe itu yang disebut sebagai filsafat bermakna khusus tentang ilahiyat, tentang ketuhanan. Ketuhanan dalam buku itu juga kurang lebih ada 10 pertemuan. Kurang lebih ada 10 pertemuan. Kebetulan
waktu saya mengajarkan buku Omuses Falsafah itu, Omuses Filsafat itu, atau yang sudah diterjemah di dalam bahasa Indonesia dengan judul Daras Filsafat, sudah diterjemahkan oleh Ustadz Alfid, ya. Dan saya punya kopian terjemahannya. Jadi kalau misalnya kita membahas masalah ketuhanannya, bisa saja itu dikopi, tapi juga sudah terbit bukunya, ya, diterbitkan oleh saudara kita Sadra, buku tersebut Ahmad Sadra. Jadi bisa kita kopi, misalnya hasil kopian itu bisa kita lewat buku itu yang kita pelajari, beli bukunya. Ya, jadi pada dasarnya buku ini jadi kita punya acuan awal. Kalau kita merasa ini mudah dan istilahnya kita ingin yang lebih kompleks, ya kita akan pindah ke buku Omuses Falsafah, ya. Dan buku Omuses Falsafah ini itu cukup setingkat S2 kalau selesai dia dipelajari. Kalau tidak salah sampai sekarang di Sekolah Tinggi Sadra Jakarta S2-nya memakai juga buku itu di dalam pengajarannya, buku Omuses Falsafah. Nah, terjemahan buku Omuses Falsafah ini yang kita kenali dengan Daras Filsafat hari ini memang rumit. Kalau mau baca secara sendiri agak berat untuk bisa dipahami sampai misalnya 80%, 90% dipahami, agak berat itu, ya. Kan kalau orang membaca sebuah apa istilahnya disiplin ilmu sudah menguasai 80%, 90% itu sudah bagus sekali, ya, kalau baca sendiri, ya. Nah, jadi buku itu berat untuk dibaca sendiri, makanya mesti memang lewat pengajaran. Saya sendiri sudah 2 kali short course, bawakan short course materi itu di depan peserta, ya. Nah, itu epistemologi. Kalau ontologinya sangat panjang. Tadi dia mungkin 20-an pertemuan atau 20 lebih pertemuan, jadi panjang dia punya pembahasan ontologi. Kalau di sini ya memang pembahasannya mungkin sampai maksimal lah di sini di ontologinya itu sampai 10 kali pertemuan. Ya, 10 kali pertemuan. Di buku ini tidak dibahas masalah ketuhanannya. Beliau mengatakan masalah ketuhanan itu cukup bagi ingin mengenali pembahasan ketuhanan itu merujuk ke buku yang ditulis secara sendiri oleh Allamah Ayatollah Misbah Yazdi rahmatullah alaih yang berjudul Omuses Aqaid. Ya, bisa diterjemah Daras Akidah. Tapi buku ini diterjemah ke dalam bahasa Indonesia diberi judul Iman Semesta. Ya, mungkin kita sudah pernah lihat buku itu, Iman Semesta, diterjemahkan oleh Ustadz Marzuki Ahmad. Itu kawan saya, Ustadz Marzuki Ahmad juga kawan saya. Beliau yang menerjemahkan buku tersebut. Ya, judulnya Iman Semesta. Jadi dari dimensi judul aslinya berbahasa Persia itu Omuses Aqaid sangat jauh berbeda dengan judul bahasa Indonesianya. Karena Omuses Aqaid ini kalau mau diterjemah secara teks, dia itu ya Daras Akidah, Daras Akidah. Ya. Tapi dia terjemah Iman Semesta. Nah, dibanding dari, karena saya juga pelajari di S1 itu, jadi kita mempelajari S1, Omuses Aqaid itu S1 kita pelajari. Nah, dibanding dengan ketuhanan di dalam filsafat, ya, atau Omuses Falsafah sendiri dengan Omuses Aqaid tentu lebih dalam yang ada di Omuses Filsafat itu, Daras Filsafat itu, yang terdiri dari 10 pelajaran itu. Jadi dia pembahasannya lebih dalam dan sangat konsisten dengan epistemologinya dan ontologi yang ada di dalam buku Omuses Filsafat. Nah, terakhir buku beliau juga itu dikenali dalam bahasa Arab Al-Manhajud Jadid fil Falsafatil Islamiyah.
yakni dia disebut sebagai metode baru di dalam filsafat Islam. Ya, memang dikarenakan tadinya filsafat Islam itu secara susunan pembahasan tidak sedemikian sistematis, pertama. Kemudian yang kedua, pembahasan epistemologinya itu dia hanya sebagai zimni. Apa itu zimni? Yakni sampingan, zimni saja di dalam pembahasan filsafat Islam. Jadi dia semacam diisyaratkan, disinggung saja. Tapi karena kekayaan inilah yang membuat kemudian filosof seperti Ayatollah Misbah itu bisa mengambil dari kekayaan khasanah filsafat Islam, membuat sebuah apa istilahnya epistemologi Islam secara tersendiri. Ya, ini sekedar pengenalan kita terhadap buku ini beserta dengan buku apa istilahnya yang menjadi induknya, yang akan menjadi apa istilahnya, yaitu Umuzes Falsafah. Nah, di dalam buku ini sendiri kalau kita lihat itu pengantarnya, ya, ada sebenarnya filenya itu. Ya. Di dalam pengantarnya beliau menjelaskan bahwasanya beliau pernah itu di halaman di sini di halaman apa? Kalau angka Romawi itu kurang lebih bisa diartikan 19. Nah, dia menjelaskan bahwa beliau pernah mengajarkan buku Umuzes Falsafah, yang mana beliau mengajarkan itu di sebuah institut tarbiyah murabbih, yaitu pendidikan bagi para pengajar. Nah, pengalaman beliau di dalam mengajar menunjukkan bahwa buku Umuzes Falsafah tersebut itu sangat berat bagi pemula. Ya. Oleh karenanya sebelum itu para pemula itu membutuhkan satu buku lain sebagai pengantar untuk memasuki daras filsafat. Nah, hal ini juga dirasakan oleh para pengajar yang mengajarkan Umuzes Filsafat. Makanya di kemudian hari Umuzes Falsafah itu berubah. Tadinya dia diajarkan untuk pemula, tapi berubah menjadi diajarkan untuk program S2. Tapi ada sebagian diajarkan di S1, ada sebagian diajarkan di program S2. Buku Umuzes Falsafah atau Daras Filsafat ini. Nah, jadi pada dasarnya kita dulu memasuki pengantarnya, kalau kita merasa butuh untuk membahas Umuzes Filsafat, nah kita lampaui pengantar, kita masuki ke pembahasan Umuzes Filsafat. Tapi untuk awal-awal pembahasan sebelum epistemologi, ini tidak apa-apa. Kita membahas semacam pengantar filsafatnya. Kenapa? Karena di pembahasan itu juga ya tidak terlalu apa istilahnya, belum masuk kandungan filsafat. Jadi belum masuk kandungan filsafat karena baru dalam bentuk pengantar. Nah, kalau kita memasuki epistemologi nanti bisa kita merujuk ke buku Umuzes Filsafat. Nah, tentu kita di dalam mempelajari filsafat ini, kita lihat di dalam buku daras pertama, di buku pengantar daras filsafat ini, judulnya adalah Keniscayaan Filsafat. Ya. Beliau menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia dibanding daripada maujud-maujud yang lain, bahkan maujud yang lebih dekat daripada manusia, yaitu hewan, di mana tentunya manusia juga secara genus kita pahami hewan. Hewan itu sebenarnya dari kata hayat, hayyun, ya. Hewan itu artinya hidup. Ya. Di dalam ayat suci Al-Qur'an disinggung bahwa bahkan alam akhirat itu adalah alam yang lebih hidup, haiwan,
alam yang lebih hidup. Tetapi ya maujud seperti binatang-binatang lainnya itu kita sebut sebagai hewan. Jadi kita dengan hewan mempunyai kesamaan. Mempunyai kesamaan dari segi genus. Jadi genusnya kita itu adalah hewan. Nah, nanti kita punya spesies berbeda dengan hewan karena ada diferensia, ada pembeda kita dengan hewan lainnya. Nah, kita ini adalah hewan yang berpikir, hewan yang rasional, hewan yang berargumentasi, hewan yang mempunyai kemampuan mengkonsepsi konsep-konsep universal, hewan yang mempunyai kemampuan melakukan istinbat, yakni semacam kias, melakukan perbandingan dan memberi konklusi. Jadi kita mempunyai banyak kelebihan dibanding daripada maujud-maujud lainnya. Nah, dengan kemampuan dan kelebihan itu kita atau secara umum setiap manusia mempunyai pertanyaan-pertanyaan mendasar. Ya. Setiap manusia mempunyai pertanyaan-pertanyaan mendasar. Yang mana pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang menyelesaikan. Jawaban yang sifatnya menuntaskan daripada pertanyaan tersebut. Nah, setiap manusia secara apa istilahnya tadi? Secara di dalam dirinya mempunyai pertanyaan. Pertama, tentang mabda atau tentang sumber atau awal daripada penciptaan. Di samping itu juga mempunyai pertanyaan akhir daripada penciptaan yang disebut dengan ma'ad. Jadi yang mempertanyakan tentang awal penciptaan disebut pertanyaan terkait mabda, yang mempertanyakan tentang akhir daripada perjalanan maujud-maujud ini itu disebut dengan ma'ad, dan pertanyaan tentang jalan untuk mencapai kebahagiaan. Pertanyaan tentang bagaimana bisa manusia mencapai kesempurnaan. Nah, di dalam buku ini diisyaratkan bahwa ada beberapa bentuk pertanyaan seperti mengapa, ya, apakah, adakah. Ya. Pertanyaan terkait masalah apakah, ya, atau apa sesuatu, ya, keapaan. Jadi keapaan sesuatu, apa hakikat sesuatu, ya, apa itu ia, ya. Mahia, kalau di dalam istilah bahasa Arab itu mahia. Mahia, apa ia? Makanya apa istilahnya, esensi juga itu di dalam istilah filsafat disebut dengan mahia. Kenapa? Karena pertanyaan tentang keapaan sesuatu itu menuntut jawaban tentang hakikatnya. Yakni kita mesti memberikan jawaban tentang hakikat sesuatu itu. Makanya keapaan sesuatu itu terkait masalah hakikat sesuatu itu, ya, atau esensi sesuatu itu, ya, disebut dengan mahiyah. Mahiyahnya sesuatu itu apa ia? Ya, ini suatu pertanyaan yang sangat mendasar. Pertanyaan mendasar lainnya tentang mengapa. Nah, ini pertanyaan berhubungan tentang tujuan sesuatu, ya. Mengapa alam diciptakan? Mengapa manusia diciptakan? Mengapa maujud-maujud diciptakan? Ya, jadi pertanyaan ini berhubungan tentang kausalitas sebenarnya, sebab akibat. Pertanyaan ini berhubungan tentang tujuan sesuatu. Dan pertanyaan mendasar
yang ketiga yaitu adakah, ya, adakah iya, ya. Jadi kita terkadang mengkonsepsi sesuatu, kita mengetahui mahiyah sesuatu, tetapi kita mesti mengisbatkan atau mengafirmasikan keberadaannya, wujudnya, ya, adakah iya, ya. Seperti misalnya kita mengkonsepsi tentang jin, ya, kita mengkonsepsi jin, kita mengkonsepsi malaikat, kita mengkonsepsi Tuhan bahkan. Nah, tentu kita ya butuh jawaban adakah iya, ya. Jadi berbagai kemampuan manusia mengkonsepsi dan mendapatkan konsepsi tentang esensi sesuatu, ya mesti dia juga dibuktikan eksistensi atau keberadaannya. Makanya pertanyaan mendasar lainnya adalah adakah. Nah, sekarang kita lihat di buku ini ada urutan bertanya, kurang lebih ada urutan bertanya. Nah, terkadang pertanyaan itu pada yang mendasar, yang awal sekali itu apakah, apa iya, yang itu mendasar, yang itu pertanyaan awal sebenarnya, ya. Kemudian adakah iya, ya. Dan yang ketiga adalah mengapa, ya, mengapa ia wujud misalnya, mengapa ia mempunyai eksistensi, ya. Jadi keapaan pertama, kemudian keberadaan yang kedua, yang ketiga adalah masalah tujuan, ya. Nah, di buku ini di dalam pengantar kita lihat sub tema manusia kini dan nihilisme. Jadi ada semacam kritik terhadap kondisi sekarang, kondisi manusia sekarang. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa manusia dari aspek teknologi, dari aspek sains itu sangat mengalami kemajuan. Sangat mengalami kemajuan yang besar. Manusia sudah bisa ibarat ikan, yaitu menyelam ke dasar laut dengan hasil teknologi. Manusia bisa terbang ibarat burung dengan hasil teknologi dan hasil sains. Tapi menurut dia, meskipun manusia sudah menguasai sedemikian besarnya ini pengetahuan dan teknologi ini, tapi manusia tidak mengenali bagaimana berjalan di muka bumi ini. Manusia tidak mengenali bagaimana ia mesti hidup di bumi ini. Sehingga manusia lebih banyak justru mengalami teralienasi dari dirinya sendiri, terasing dari kehidupannya sendiri, mengalami keterasingan. Makanya kita akan menemukan bahwa manusia hari ini banyak yang kehilangan daripada tujuan, daripada kehidupan, bahkan tidak mengetahui untuk apa manusia dicipta, ya. Jadi ia hidup dengan tuntutan-tuntutan kehidupan zaman ini yang mana berbasis materialisme, ya. Nah, ini sebenarnya tentunya kalau kita lacak dari dimensi filosofisnya itu tidak jauh dikarenakan apa istilahnya, dominasi filsafat materialis terhadap filsafat ketuhanan. Dan itu tercipta dikarenakan bisa disebut keunggulan pertarungan filsafat empirik, ya, dari filsafat rasional di barat, ya. Jadi di dunia barat ini melewati abad pertengahan. Abad pertengahan itu kira-kira 10 abad berlangsung, kalau tidak salah dari abad 6 sampai 15.
ya, dari abad 6 Masehi sampai abad 15 Masehi, itu abad pertengahan, di mana pada abad-abad ini gereja menguasai kehidupan masyarakat. Jadi gerejalah yang membangun pengetahuan bagi masyarakat, dan gerejalah yang membangun baik nilai-nilai pengetahuan maupun tentunya berbagai nilai lainnya terhadap masyarakat. Nah, di dalam masalah pendidikan sendiri atau pengajaran, di abad ini dikenal skolastik, ya, yakni pengajaran dari pihak gereja. Hampir semua ilmu-ilmu diajarkan oleh gereja. Cuma gereja kan dia tidak lepas daripada doktrinasi ajaran Kristen dari kitab suci Injil dan kitab suci lain agama Kristen. Dan keimanan di dalam Kristen itu tidak boleh bertentangan dengan akal. Jadi keimanan di dalam Kristen itu tidak boleh bertentangan dengan akal, bahkan harus iman terlebih dahulu baru akal. Jadi mesti keimanan itu yang harus kita ikuti ketimbang pandangan-pandangan rasionalitas. Karena itu apabila dia bersebelahan atau bertentangan dengan hasil pemikiran akal, maka pemikiran akal ini yang harus dibuang. Harus tetap diyakini, ya, ajaran daripada gereja. Karena itulah pada abad ini banyak sekali ilmuwan-ilmuwan itu menjadi martir, ya. Nah, ini yang kita lihat dalam fenomena abad pertengahan di Eropa, sehingga kemudian muncul perlawanan. Jadi bentuknya adalah bentuk perlawanan terhadap dominasi gereja, terhadap berbagai bidang, budaya, sosial, ilmu, politik, ya, pemerintahan dan lain sebagainya. Ya. Makanya terjadilah antitesa terhadap apa yang terdapat di dalam gereja. Oleh sebab itu sampai sekarang kita akan melihat fenomena di barat itu, sains itu ya bisa dikatakan bertentangan dengan agama, ya, tidak mempunyai titik temu. Jadi ilmu dan filsafat ya seolah-olah bertentangan dengan gereja, tapi tidak, apa istilahnya, tapi tetap muncul tentunya tokoh-tokoh, ya, di dunia Kristen yang melakukan sinkronisasi antara pemikiran rasional dengan agama. Sebutlah misalnya salah satu tokohnya adalah Thomas Aquinas, ya. Thomas Aquinas ini jadi awal abad 6 Kristen ini, apa istilahnya, pemikiran rasionalitas Kristen di dunia barat ini mengalami penurunan, berpindah di dunia Islam, di mana buku-buku Islam, buku-buku filsafat, buku-buku Yunani itu diterjemah ke dalam bahasa Arab oleh ilmuwan Islam pada abad ke-6 ini. Dan hampir ketika sudah akhir abad 6 atau awal abad ke-7 itu semua buku-buku pemikiran Yunani itu sudah terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ilmuwan-ilmuwan Islam mempelajari ini semua, bukan cuma mentransfer pengetahuan filsafat ke dalam dunia Islam, bahkan memberikan pengembangan, memberikan keluasan. Jadi misalnya kalau disyaratkan dalam Said Mutahari itu kan, di dalam buku pengantar ilmu-ilmu Islam, kalau taruhlah misalnya ada 30 masalah filsafat sebelumnya yang diwariskan ke Yunani, sekarang itu sudah menjadi 200 permasalahan filsafat misalnya di dalam pembahasan kefilsafatan Islam. Jadi umat Islam mampu memberikan pengayaan di dalam ranah filsafat, ya.
Nah, filsafat Yunani ini kemudian mengalami penurunan di dunia barat sampai abad kesekian, ya. Abad ke-13 mungkin sampai abad ya. Nah, nanti ketika mereka kembali menelaah filsafat, tapi bukan lagi murni filsafat Yunani mereka telaah, tapi filsafat yang sudah datang dari dunia Islam. Jadi filsafat, buku-buku filsafat yang ditulis seperti Ibnu Sina, ya, Asy-Syifa'nya itu diterjemah ke dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa dunia barat lah, bahasa Inggris atau bahasa apa saja diterjemah ke dalam bahasa tersebut, serta pemikiran seperti Ibnu Rushd, ya, Ibnu Rushd atau Al-Farabi. Jadi misalnya Al-Farabi disebut dengan Averroes, Ibnu Sina disebut dengan Avicenna, Ibnu Rushd disebut dengan siapa? Al-Farabi, Averroes atau Ibnu Rushd, yang disebut Averroes saya lupa. Ya? Ibnu Rushd, ya. Ya, Ibnu Rushd yang disebut dengan Averroes. Jadi Ibnu Sina disebut dengan Avicenna, Ibnu Rushd disebut dengan Averroes. Cuma filsafat barat, ya, dia hanya menerjemahkan buku-buku yang berpemikiran Aristotelian ini. Karena Ibnu Sina, jadi Al-Farabi, Ibnu Sina sampai Ibnu Rushd ini dia berpikiran filsafat peripatetik, berpikiran filsafat beraliran Aristotelian. Nah, ini buku-buku mereka yang diterjemah. Nah, tentu buku-buku yang berpemikiran Suhrawardi, iluminasi itu tidak, ya, dia tidak terjemah, belum diterjemahkan. Nanti akhir-akhir baru diterjemahkan buku beraliran iluminasi. Nah, di dunia Islam sendiri perkembangan filsafat ini sebenarnya yang kita sebut al-masya'i itu atau peripatetik itu beraliran Aristotelian. Tapi yang kita sebut iluminasi itu dia beraliran Platonis, beraliran Plato. Nah, perlu kita juga isyaratkan bahwasanya Ibnu Sina sendiri itu hidup kira-kira abad, kalau 400 lebih berarti dia abad kelima, ya, ke abad kelima Hijriah. Ya, dia hidup kira-kira abad kelima Hijriah, kalau tidak salah itu Ibnu Sina. Dan bisa disebut sebenarnya puncak filsafat peripatetik itu pada masa Ibnu Sina. Pada masa Ibnu Sina. Ibnu Sina banyak menulis buku-buku filsafat. Bukunya Asy-Syifa itu sangat membahas filsafat secara luas, panjang lebar, luas sekali. Kemudian dia mempunyai kitab disebut juga An-Najah, itu juga buku filsafat. Dia punya juga buku disebut At-Ta'liqat, buku filsafat. Dia punya buku Isyarat wa Tambihat, itu juga buku filsafat. Jadi Ibnu Sina sendiri mempunyai karya-karya filsafat sangat banyak. Di samping itu beliau juga mempunyai karya mantik, logika. Jadi salah satu sumbangsi terbesar daripada Aristoteles di dalam dunia pemikiran yaitu dengan dia menyusun logika, buku logika, ya. Nah, buku logika ini kemudian diambil oleh Ibnu Sina, itu dikembangkan lagi menjadi lebih luas lagi logika di dalam dunia Islam, ya. Nah, Suhrawardi sendiri itu muncul kalau tidak salah di abad ke-6 setelah Ibnu Sina. Nah, tentu falsafah Suhrawardi itu yaitu melakukan kritik terhadap filsafat peripatetik. Jadi filsafat Suhrawardi itu ya dia adalah suatu aliran filsafat yang penerus daripada Plato, tapi melakukan tentunya banyak rekonstruktif pemikiran Plato dan melakukan kritik terhadap filsafat peripatetik. Ya, jadi dia mempunyai tingkat-tingkat perbedaan juga yang tentunya signifikan. Jadi ini dua aliran di dalam filsafat Islam itu mewarisi dua aliran di dalam filsafat Yunani, yaitu Aristotelian dan Platon. Nah, kemudian di abad ke-11 Hijriah
muncullah Mula Sadra. Muncul filosof yang tidak berada pada aliran peripatetik dan juga tidak berada pada aliran iluminasi atau isyraq. Meskipun kalau kita lihat dari segi epistemologi, ya, dia mempunyai kelanjutan daripada filsafat isyraqi. Ya, tapi hasil daripada dan kandungan daripada filsafatnya ya tidak bersama dengan filsafat isyraqi. Kan begini. Kalau secara metode filsafat peripatetik itu hanya mengandalkan akal saja. Hanya mengandalkan akal burhani yang disebut dengan hikmah bahsi. Jadi ada istilahnya hikmah bahsi. Jadi hikmah pembahasannya ini akal saja, rasionalitas. Ya. Kalau filsafat iluminasi, ya, di samping dia menggunakan akal burhani, dia juga menggunakan zauki, ya, menggunakan pengalaman zauki, yakni pengalaman maknawiyah, spiritual. Jadi menurut filsafat peripatetik, sumber pengetahuan, sumber ma'rifat itu yang istilahnya memberikan keakuratan pengetahuan, ya, itu hanyalah akal saja, akal argumentasi. Tapi menurut filsafat isyraqi, ya, di samping akal burhani yang memberikan pengetahuan valid, juga hasil daripada perjalanan maknawiyah, yakni penyucian jiwa. Ya, karena itu kalau kita lihat istilah filosof atau hakim di dalam filsafat isyraqi, ya, dia hanya menyebut seorang hakim itu kalau dia juga menyucikan dirinya, bukan hanya mampu berargumentasi secara rasional. Dia tidak menyebut itu hakim, dia tidak menyebut sebagai filosof kalau cuma hanya mampu berargumentasi atau membuat burhan, argumen. Ia menyebut seseorang hakim kalau dia juga menyucikan diri dan mempunyai pengalaman mukasyafah, pengalaman syuhudi. Nah, ini juga berimplikasi nanti pada dimensi kalau kita membahas masalah epistemologi, ya, di dalam dunia Islam ada dua bentuk jalan mendapatkan pengetahuan. Ada dua juga bentuk pengetahuan, ya. Ada yang disebut pengetahuan husuli, yaitu dengan jalan argumentasi, bagaimana cara berpikir. Kemudian kita memperoleh suatu konklusi, pengetahuan, ma'rifat. Nah, ini disebut dengan pengetahuan husuli. Dan ada juga dengan jalan penyucian diri, pembersihan diri, sehingga mendapatkan syuhud, mendapatkan mukasyafah. Yang mana ilmu ini tidak diperoleh dalam pengajaran, tetapi dia diperoleh secara intuitif. Jadi dia diperoleh secara intuitif, yakni lewat Tuhan misalnya memanifestasikan ma'rifat kepada kalbu seorang yang bersih jiwanya, yang bersih kalbunya. Nah, ini dua metode ini, dua juga bentuk pengetahuan ini, ya, ini istilahnya diakui di dalam filsafat isyraqi, di dalam filsafat iluminasi. Tapi di dalam filsafat peripatetik itu tidak diakui. Nah, tapi perlu kita tekankan bahwasanya Ibnu Sina bisa dikatakan dia keluar dari mainstream filsafat peripatetik ini. Kenapa? Sebab dia ternyata juga, ya, di buku isyarat wa tambihatnya itu sudah mengisyaratkan permasalahan maknawi, masalah irfani. Bahkan sebagian
ahli irfan, sebagian ilmuwan kita memandang bahwa justru buku bahagian ini, kalau di dalam buku Isyarat wa Tambihat itu mulai namat 9 kalau salah, namat 9 atau namat 10, istilahnya bagian 9 atau bagian 10, itu adalah merupakan pembahasan irfan. Ya, makanya sebagian pemikir kita menganggap bahwa sebenarnya buku irfan teoritis yang pertama itu buku Isyarat itu. Ya, buku bahagian, sebagian dari buku Isyarat itu. Ya. Nah, sementara di dalam wacana yang lebih dominan, yang pertama membangun irfan teoritis itu adalah Ibnu Arabi. Nah, Ibnu Arabi itu dia muncul di abad keberapa ya? Abad ke-7 juga mungkin, tapi setelah Ibnu Sina. Ya. Nah, sedikit juga saya singgung, Ibnu Sina itu memang betul-betul cerdas. Jadi dia sangat cerdas, orang bilang memang dia jenius, disebut kalau istilah orang Iran ngubuh. Nah, ini jenius. Ya, dalam usia 10 tahun dia penghafal Quran. Jadi kental dia punya keberagamaan. Jadi keberagamaannya itu sangat kuat sekali, itu Ibnu Sina. Makanya disebutkan bahwa riwayat kehidupannya itu kalau ada permasalahan filsafat berat dia pecahkan, dia pergi ke Masjid Jami. Masjid Jami itu maksudnya masjid besar biasanya di sebuah kota disebut Masjid Jami itu. Ya. Di situ dia salat sunat, ya. Dan di situ dia istilahnya menginginkan dengan itu dia mendapatkan jalan solusi daripada permasalahan yang dia hadapi. Ini sebenarnya tidak lain adalah metode penyucian jiwa atau metode mendapatkan mukasabah itu lewat intuitif, lewat ilham, ya, pengetahuan yang diperoleh lewat ilham. Ya. Nah, makanya yang sangat mempunyai andil juga mensinkronkan filsafat peripatetik dengan ajaran Islam itu adalah Ibnu Sina. Ya. Jadi Ibnu Sina inilah yang mempunyai peran di dalam bagaimana mengarahkan filsafat peripatetik itu sejalan dengan ajaran Islam. Meskipun nantinya juga Imam Al-Ghazali mempunyai ketakpuasan dengan dengan jalan-jalan yang ini. Makanya Imam Al-Ghazali di kemudian hari, meskipun dia pada awalnya itu Imam Al-Ghazali mempunyai juga pengalaman memasuki pemikiran filsafat. Nah, cuma saya lihat disinggung saja bahwa Imam Ghazali itu punya guru mantik. Guru mantiknya itu siapa namanya ya? Al-Jubbi kalau tidak salah ya. Ada namanya disebutkan tuh, bisa kita lacak di lewat Google siapa guru mantiknya. Dia disinggung saja punya guru mantik. Tapi bahwa yang mempunyai guru spesifik, guru khusus filsafat itu tidak disinggung. Ya. Nah, Imam Ghazali ini kemudian di dalam pemikiran filsafat mendapati bahwa terdapat pertentangan antara pemikiran filsafat dengan agama. Ya. Yang paling utama menurut pemikiran beliau itu bertentangan. Pertama adalah permasalahan pengetahuan Tuhan. Yang kedua tentang ma'ad jasmani. Yang ketiga tentang kekidaman alam. Jadi dia memandang bahwa filosofi itu tidak mempunyai keyakinan tentang ilmu Tuhan terhadap perkara-perkara kecil, perkara-perkara detail, perkara-perkara partikular, ya, perkara-perkara juz'i. Ya. Itu keyakinan daripada Imam Al-Ghazali terhadap filsafat. Nah, menurut dia ini bertentangan dengan ajaran agama, karena agama ya memandang Tuhan itu mengetahui segala-galanya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Imam Ghazali juga
memandang bahwa filosofi itu tidak punya keyakinan tentang bahwasanya filosofi itu punya keyakinan tentang kebangkitan jasmani. Sementara menurut dia ya teks kita yakni ayat suci Al-Qur'an jelas itu ya jelas menggambarkan tentang adanya ma'ad jasmani. Karena itu menurut dia ini juga bertentangan dengan filsafat. Ketiga, Imam Ghazali berpandangan bahwa filosofi itu filosofi itu berkeyakinan tentang kekidaman alam. Kidam alam itu artinya alam itu tidak pernah tidak ada. Alam itu tidak pernah tidak ada, selalu ada alam ini. Sementara menurut dia bahasa Quran, alam itu dicipta. Alam itu tadinya tidak ada, kemudian dicipta baru ada. Jadi tiga ya pemikiran ini yang menurut Imam Ghazali ada di dalam filsafat, khususnya pada waktu itu tentunya adalah filsafat peripatetik yang bertentangan dengan agama. Akhirnya dia meninggalkan ranah filsafat masuk pada sufistik. Jadi dia memang mengalami keguncangan batin. Jadi dia mengalami keguncangan batin sekian lama, bisa disebut juga mengalami mungkin kekufuran temporel ya, jauh dari masalah agama kan, atau ketidakyakinan tentang semua yang ada di dalam agama. Ya, seperti itulah kurang lebih pengalaman Imam Ghazali sampai dia memasuki dunia sufistik, menjadi seorang sufi, ya akhirnya ya terkenallah ya sebagai seorang sufi juga yang kemudian pemikirannya mendominasi alam pemikiran Islam di kemudian hari. Ya, jadi dia sempat meruntuhkan pemikiran rasionalitas itu di dalam Islam. Dengan kemunculannya dan dengan pengaruhnya, kebetulan kalau tidak salah Imam Ghazali itu juga dekat dengan kekuasaan waktu itu, ya. Jadi hasil dia punya pemikiran juga itu kemudian tersebarkan dan mendominasi pemikiran di alam Islam, dunia Islam, sehingga pemikiran rasionalitas menjadi berkurang. Iya, sampai sekarang masih menjadi rujukan utama, dan sampai sekarang di dunia Sunni itu tidak bisa mempertemukan antara kefilsafatan dan ketasawufan di dalam dunia Sunni hari ini. Jadi masih terbelah itu. Kalau kita Al-Ghazalian kita, kalau kita misalnya Aristotelia berpikiran kefilsafatan, berpikiran kefilsafatan. Ini belum bisa terpadukan. Ya. Meskipun sebenarnya Ibnu Arabi sendiri muncul, tapi memang Ibnu Arabi juga banyak melakukan kritik terhadap permasalahan nazariyah, hasil pemikiran teoritis, argumentasi akal juga ada di dalam pemikiran beliau seperti itu. Nah, cuma Mullah Sadra tadi yang kita singgung, Mullah Sadra ya, yang muncul kalau tidak salah pada abad ke-11 ya. Ke abad ke-11 kalau tidak salah, abad ke-10. Jadi dia muncul dulu abad ke-11. Jadi Mullah Sadra kalau tidak salah antara ini abad 10-11, tapi saya lebih cenderung memilih abad 11 ya, muncul pada abad ke-11 ya. Nah, beliau ini mampu kemudian menghadirkan suatu bentuk pemikiran. Nah, Israki dan peripatetik ini bisa dikatakan tidak lagi menjadi dualitas di dalam filsafatnya, tapi bukan juga bahwa dia berupaya mengawinkannya, tidak juga ya. Tapi dia mengakui bahwa untuk memperoleh pengetahuan itu ya juga dengan jalan burhan, juga dengan jalan syuhud, juga dia mengakui tentang wahyu, pengetahuan kewahyuan. Ya, bahkan menempatkan pengetahuan kewahyuan itu lebih tinggi dari pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Pertama dia mengatakan tentunya bahwa semuanya itu tidak mempunyai pertentangan, yakni hasil argumentasi akal, hasil syuhud kalbu, dan hasil wahyu itu tersatukan, yakni tidak mempunyai pertentangan. Kedua-duanya memberikan pengetahuan yang akurat, yang valid, tetapi secara tingkat-tingkat pengetahuan ya tetap dia menempatkan burhan akal ya, yang burhan akal
artinya syuhud itu lebih tinggi dari burhan akal, dan wahyu lebih tinggi daripada syuhud dan burhan akal. Nah, itu mula sadra. Nah, oleh sebab itu kemunculan mula sadra membantu masyarakat muslim sebenarnya untuk semakin melihat bahwa permasalahan agama itu tidak ada pertentangan dengan akal, permasalahan irfani itu tidak ada pertentangan dengan akal, ya, pertentangan dengan agama, ya, bahkan justru sekarang ini kalau kita tidak mempunyai kemampuan akal, tidak mempunyai bahkan syuhud irfani, minus kita punya pengetahuan wahyu, ya. Jadi pada sekarang ini justru kalau kita tidak mempunyai pengetahuan akal, akal di sini bukan akal datar-datar, ya, bukan akal seperti akal teologi, akal kalami. Kalau akal kalami ini kan dia mencoba merasionalisasikan saja itu teks-teks agama. Ini akal teologi, ya. Yang kita maksudkan di sini adalah akal filsafat, akal yang berpikir sedalam-dalamnya, ya. Kalau bahkan kita tidak mempunyai sekarang ini kemampuan akal burhani dan syuhud irfani, maka pengetahuan kita terhadap agama, pengetahuan kita terhadap wahyu itu minus, kurang, ya, tidak sempurna. Kenapa? Dikarenakan banyak kandungan Al-Quran itu, ya, harus dia istilahnya dibahas secara pendekatan akal sangat dalam, ya, dan juga ya tentu hasil-hasil mukasyafa para arifnya kita itu yang kemudian membuktikan daripada berbagai pernyataan-pernyataan wahyu, ya, proposisi-proposisi wahyu suci Al-Quran. Ya, jadi misalnya masalah tauhid kita bisa lihat bagaimana akal burhani filsafat hari ini bisa dia lebih dalam, ya, lebih dalam membuktikan dan memberikan pengetahuan kepada kita terhadap permasalahan ketauhidan. Ya. Kalau kita berbicara tentang pengalaman syuhud irfani, ya, hasil syuhud irfani Urapa sekarang lebih memberikan kita kedalaman dan keluasan dalam permasalahan tauhid, ya. Oleh sebab itu bisa kita simpulkan hari ini di dalam tinjauan internal agama, ya, dalam tinjauan internal agama, di dalam agama itu sendiri, maka filsafat dan irfan itu sangatlah membantu agama, wahyu, memberikan kita pemahaman yang lebih dalam dan lebih luas. Ini secara tinjauan internal agama. Secara tinjauan di luar agama, eksternal agama, ketika kita berhadapan dengan ajaran-ajaran lain, ya, kita berhadapan dengan misalnya yang non agama seperti ateis dengan agnostis. Kalau kita berhadapan dengan yang agama seperti agama Kristen, agama Yahudi, agama Buddha, agama Hindu, maka filsafat Islam dan irfan Islam akan memberikan kita kemampuan untuk berhadapan dengan mereka ini, ya, berhadapan dengan mereka ini. Kalau yang tidak berkeyakinan agama, berhadapan dengan kritik-kritik mereka terhadap permasalahan yang berhubungan dengan agama, masalah ketuhanan. Kita bisa memberikan jawaban yang tuntas dan menyelesaikan serta meyakinkan. Serta yang punya agama, kita bisa membuktikan kebenaran agama Islam dan kesempurnaan Islam berhadapan dengan agama-agama yang lain. Jadi ini ada dua, kalau kita bisa tinjau ke dalam, memberikan kita kedalaman dan keluasan pengetahuan terhadap agama, ya, hasil daripada filsafat Islam dan irfan Islami. Dan tinjauan kita terhadap di luar daripada agama itu bisa berhadapan dengan
non agama seperti ateis dengan agnostis dan agama-agama lain, ya. Ya. Kita bisa menyajikan agama ini dengan lebih sempurna, lebih rasional, lebih maknawiyah, ya, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya hari ini kenapa kita mesti mempelajari filsafat dan irfan Islami. Tanpa kita mempelajari filsafat dan irfan Islami, kita tidak bisa memberikan penerangan dan pembahasan Islam yang dalam dan luas. Kita akan tertinggal, ya. Boleh jadi kita akan tertinggal daripada yang lainnya. Ya. Oleh sebab itu sangat penting sebenarnya generasi muda kita sekarang ini mempelajari filsafat. Ini mau saja, kalau tidak mau belajar irfan, filsafat. Karena hari ini orang tidak bisa beragama kokoh kalau tidak didasari dengan argumen akal. Orang tidak bisa beragama dengan kokoh. Sedikit saja ia pernah dengar suatu syubhat akan goncang dia punya keyakinan. Karena syubhat sekarang yang datang dari non agama itu sangat apa istilahnya? Sangat kuat sekali, sangat membahaya sekali, ya. Makanya tidak ada jalan lain menurut saya. Apakah dia mau serius dalam agama, misalnya mau jadi ustaz kah atau menjadi apa, ya, atau menjadi sebagai muslim saja yang baik terhadap agamanya, dia harus belajar filsafat hari ini. Dan tujuan Ayatollah Misbah Yazdi juga menulis buku Daras Filsafat itu, yakni Omuzes Filsafat itu, juga dengan tujuan itu, bagaimana mengokohkan agama dan mengungkapkan agama itu agama Islam ini di hadapan agama lain atau di luar agama Islam, kekuatan daripada agama Islam, ya. Tentu karena buku itu sendiri hanya sampai pada pembahasan ketuhanannya, ya tidak, ya sampai misinya itu saja. Karena di dalam agama sendiri luas pembahasannya. Ya ada pembahasan ma'adnya, masalah akhirat. Nah, di buku itu tidak disinggung. Di buku Omuzes Filsafat itu ada masalah kenabiannya. Ya, kenabian tidak disinggung juga di buku tersebut. Nah, kita justru mendapati di buku karya Mullah Sadra. Buku Mullah Sadra itu kan Al-Asfar itu, Al-Asfar Al-Arba'ah, ya. Itu ada 9 jilid bukunya, ya. Dan yang dipelajari itu ada 7 jilid bukunya. Semua pembahasan ada semua. Pembahasan tentang kenabiannya ada, pembahasan tentang ma'adnya ada, hari akhiratnya ada, ya. Jadi dia lengkap pembahasannya yang mengokohkan sendi-sendi pilar-pilar agama Islam. Makanya menurut saya orang yang melihat Mullah Sadra bukan seorang filosof, cuma teolog, dia karena melihat pemikirannya di bagian ini. Tapi di dalam pembahasan pemikiran tentang masalah wujud secara universal, dia seorang filosof. Jadi Mullah Sadra itu bisa kita mungkin katakan ia seorang filosof, ia juga seorang teolog karena mempertahankan agamanya. Saya kadang melihat beberapa ini Mullah Sadra masuk, ya, untuk mengafirmasikan agama, ya. Dan dia juga seorang arif urafa. Jadi Mullah Sadra itu justru dia juga disebut sebagai cikal bakal kebangkitan irfan, ya. Jadi irfan itu nanti kita bahas, dia mengalami masa kemunculan, masa pertumbuhan, ya, masa kejayaan dan masa penurunan. Sampai muncul kemudian Mullah Sadra, mulai kembali masa kebangkitan sampai hari ini. Makanya kita akan melihat, ya, filsafat sekarang, irfan itu sendiri tanpa dengan hikmah muta'aliyah itu masih agak sedikit mempunyai kekurangan. Irfan nazari,
Ya, jadi sangat terbantu dengan hikmah muta'ala itu irfan teoritis hari ini. Ya. Nah, di sini kita lihat bahagian terakhir daripada ini. Ya, bisa kita bertanya. Pengetahuannya bisa dikatakan tinggi ya, tapi mengapa kadang-kadang manusia itu mau menciptakan teknologi seperti itu, tapi dia akan lupa dengan dirinya dan tujuan hidupnya. Nah, kira-kira apa yang menjadi problem dalam diri manusia sehingga dia akan lupa dengan dirinya dan tujuan hidupnya sendiri? Apakah itu yang dimaksud dengan manusia pada hari ini yang manusia idealisme atau bagaimana? Iya, jadi pada dasarnya manusia hari ini kan begini, sebenarnya manusia itu ada fitrahnya ketika dia lahir. Tapi fitrah ini dia bisa tumbuh kalau dia dalam suatu tarbiyah yang sesuai fitrah ini. Kalau ia tidak dalam tarbiyah yang sesuai juga dengan fitrah ini, dia bisa mengalami degradasi. Dia bisa mengalami justru perjalanan penurunan. Ya. Sebab-sebabnya banyak sekali. Ada sebab karena lingkungan kehidupan, baik itu keluarga, masyarakat, bahkan dunia pendidikan. Ya. Sekarang misalnya kita ini ya sangat terpengaruh dengan dunia lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga kita. Nah, tadi sudah kita singgung, jadi ada kesalahan gereja sebenarnya, ya, di mana kesalahan gereja ini tidak mau menerima rasionalitas, hasil pemikiran rasionalitas. Bagaimana misalnya gereja bertahan bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi, ya, atau yang disebut dengan geosentris, ya, bukan bumi yang mengelilingi matahari, heliosentris. Bagaimana mereka yang sudah yakin dengan pengetahuan mendapatkan bahwasanya ya bumi ini yang mengelilingi matahari, malah dia dipancung, malah dia mesti mati di tiang gantungan. Jadi ini memunculkan kemudian antipati dan apatis terhadap agama. Jadi agama yang mempunyai peran sebenarnya tarbiyah pada dimensi untuk masalah transenden, karena agama kan banyak berbicara masalah transenden. Dia jadi antipati. Oleh sebab itu jadi masyarakat menjadi antipati karena kelakuannya ini. Makanya, dan bukan hanya itu, banyak permasalahan. Bukan ini satu dimensi saja. Bagaimana juga kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh pihak gereja. Bukan hanya masalah sains tadi ini, ada masalah politik juga, ada masalah lain. Ya, ketika berhadapan dengan gereja ya, karena dia berkuasa ya menindas. Munculnya antipati ini dan menjadikan apatis masyarakat terhadap gereja, menjadikan orang akhirnya menganggap bahwa ya apa yang dihasilkan oleh akal, ilmu dan sains pasti bertentangan dengan agama. Jadi itu tadi yang juga saya sudah singgung, kecenderungan orang semakin berpendidikan, semakin menuju pada sains, semakin dia justru tidak beragama. Karena ini tadi ini, sekiranya ini selesai, yakni apa? Rasionalitas diterima, terjadi kesatuan rasionalitas, terjadi kesatuan ilmu dengan agama, tidak seperti demikian hasilnya. Jadi banyak sekarang ilmuwan itu, dia memang sudah beranjak daripada bahwa ilmu itu tidak cocok dengan agama.
Jadi sudah seperti itu asumsinya, bahwa rasionalitas itu tidak cocok dengan agama. Jadi itu juga tidak, karena ia tidak berpengaruh besar terhadap Islam, karena Islam mempunyai ajaran yang sangat mengutamakan akal, mengedepankan akal. Jadi dimensi rasionalitas di dalam agama Islam itu sangat dihargai. Tidak ada itu kita di dalam istilah keimanan dulu baru akal. Ya. Tapi justru iman itu harus ya didahului dengan pendekatan akal. Khususnya di dalam Islam Sunni Mu'tazili dan Islam Imamiyah. Teologi Imamiyah dengan teologi Mu'tazili. Itu khususnya haruslah akal. Ya. Makanya kita ada di dalam pembahasan kalam itu husnu wa qubuh akli, yaitu kebaikan dan keburukan akal. Yakni apa yang dipandang akal baik itu, ya itu adalah baik, murni baik, meskipun misalnya agama belum menetapkannya. Ya. Jadi itu kita punya kelebihan, dan memang agama kita ini banyak berbicara tentang rasionalitas, akal, selalu dimotivasi itu akal untuk melakukan analisa perenungan dan sebagainya. Jadi di dunia Islam tidak akan terjadi semacam ini kecuali kemudian pengaruh juga. Jadi pengaruh dunia barat masuk ke dalam dunia Islam, yaitu tadi lewat filsafatnya, lewat sainsnya dan sebagainya. Maka sebagian juga lah ilmuwan kita juga seperti itu. Jadi semakin dia berpendidikan tinggi, semakin dia ragu kepada agama. Apalagi tadi kalau dia tidak belajar filsafat Islam. Kalau dia hanya belajar syar'i saja, bagaimana salat, bagaimana puasa, bagaimana tahara, bagaimana pergi haji, ya, tanpa mempelajari usuluddin dengan kekuatan filsafat, nah itu nanti akan seperti itu. Nah, disinilah peran signifikan filsafat untuk mengantisipasi permasalahan dunia hari ini, ya, dunia agama hari ini, ya, ya. Tadi di awal disinggung bahwa dunia barat dan semakin dia bergeser semakin jauh dari agama atau nihil. Iya. Sebabnya apakah dasar kemudian yang kedua tadi kan ada perpindahan penerjemahan dari filsafat Islam ke barat, tapi kenapa bilang agamanya atau bilang nilai-nilai Islamnya di barat itu, walaupun dia menerjemahkan buku Islam. Ya. Jadi begini tadi. Jadi di dunia barat semakin berkembang pengetahuan, apalagi memang dunia barat ini senantiasa dihantam oleh pemikiran skeptisisme. Ini juga perannya sebenarnya. Jadi ini yang kurang saya isyaratkan. Jadi dunia barat itu tadi pada awal sebelum abad Masehi, yaitu 5 abad sebelum abad Masehi, ya, muncul sofisme ini. Jadi dia sudah punya dimensi, punya akar sejarah pemikiran, ya, pemikiran sofisme itu. Ya, nanti yang kita akan singgung pemikiran sofisme ini itu sampai pengingkaran terhadap realitas, pengingkaran terhadap hakikat dan lain sebagainya. Ini kan bentuk nihil. Nah, bentuk nihilisme ini. Ya, jadi ini sudah ada akarnya di sini. Kemudian di dalam ranah ini saya singgung sainsnya saja, pemikirannya, tapi di dalam ranah filsafat berjalan juga ini. Berhadapan filsafat materialistik, ya, dengan filsafat agama di dunia barat. Dan dunia filsafat agamanya atau filsafat ketuhanannya itu tidak bisa berhadapan secara maksimal dengan filsafat materialnya. Jadi akar-akar materialisme memang dunia barat sudah ada, ya. Jadi dia tidak misalnya datang saja begitu, jadi sisa lanjut saja, ya, dalam masyarakat dunia barat, ya. Jadi dia berkali-kali itu dilanda gelombang skeptisme, ya, sampai kan muncul seperti Descartes, ya. Descartes itu filosof Prancis itu untuk menjawab filsafat skeptis ini, ya. Tapi dia juga tidak mempunyai kesuksesan di dalam menyelesaikan, menuntaskan permasalahan ini. Bahkan hari-hari ini dia banyak
justru dikritiki. Ya, dia tidak bisa. Jadi nanti kalau kita lihat dalam berbagai bentuk argumentasi ketuhanan di dalam filsafat barat dan di dalam filsafat Islam, ya filsafat barat itu apa istilahnya? Tidak berhasil. Tidak berhasil, makanya muncul seperti tokoh Kant, ya, yang menafikan pemikiran murni, akal, rasional, ya, dalam masalah ketuhanan, sehingga dia harus beralih pada filsafat amali, filsafat akhlak dalam masalah ketuhanan, membuktikan Tuhan. Tak bisa katanya dengan filsafat akal murni, harus kepada filsafat amali. Makanya dia juga punya peran menghantam masalah pemikiran rasional dalam dunia agama, ya, seperti filosof Immanuel Kant. Filosof Immanuel Kant ini filosof besar di barat, dan berbagai filosof seperti dia inilah yang kemudian memunculkan dominasi skeptisisme di dalam pemikiran dunia barat. Nah, ditambah lagi ada aliran seperti positivisme dan lain sebagainya, ya ini semua mengantar para ilmuwan barat kepada arah skeptisisme. Inilah yang mengarahkan kemudian ilmuwan-ilmuwan mereka justru semakin menuju pada nihilisme, ya, karena dia tidak lagi misalnya mengenali mabda, ya, mabdanya adalah misalnya alam ini terjelma dengan sendirinya dari materi-materi saja, ya, makanya dia mengingkari ada dimensi manusia yang disebut dimensi ruh non materi. Makanya ma'adnya juga, ya manusia tidak mempunyai ma'ad, mati habis, selesai, ya di dunia saja ini kehidupan manusia. Makanya di dunia inilah yang harus diciptakan kenikmatan senikmatnya bagi manusia, selesai-selesainya bagi manusia. Jadi filsafat barat seperti itu. Jadi di samping masalah sains tadi, masalah filsafatnya juga, ya, sehingga agama ini tidak mampu, ya, mampu lagi memberikan solusi kehidupan bagi masyarakat barat. Akhirnya ya urusan agama individualistik saja. Yang mau beragama, tidak mau beragama sudah selesai, tidak ada masalah. Ya. Dulu belum jawab tadi, apa lagi yang kedua? Ya, jadi Thomas Aquinas berhasil sebenarnya, makanya dia disebut juga Ibnu Sina juga, itu Thomas Aquinas di barat. Jadi dia berhasil kemudian di dalam ranah ketuhanan itu dengan pengetahuan yang sudah kaya dengan filsafat Islam, ya, dengan ketuhanan, tapi ini belum cukup bagi dunia barat. Ya, jadi dunia barat belum cukup dengan mengandalkan filsafat seperti itu. Dan itu juga tidak sesempurna istilahnya Ibnu Sina dalam hal ini. Ya, tidak sesempurna Ibnu Sina. Kalau kita nanti bahas lebih jauh tentang masalah ketuhanan, Ibnu Sina itu ya mempunyai burhan, disebut juga burhan Siddiqin. Dia mempunyai burhan. Kan penerjemahan buku-buku terkadang juga bukan berarti semua pemahamannya terkuasai, ya, pada zaman tersebut. Ya, ini yang juga bisa mungkin menjadi faktor kelemahan. Tapi boleh jadi memang filsafat peripatetik sendiri kan masih mempunyai kekurangan, ya, dalam berbagai sisi. Makanya kan muncul seperti Ishraqi yang memberikan kritik terhadap pemikiran filsafat masyai atau peripatetik. Ini artinya belum sempurna dia. Nah, jadi banyak permasalahan. Seperti misalnya permasalahan tentang penciptaan nafs, banyak permasalahan masalah ma'ad, permasalahan ketuhanan, kenabian dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat Imam Khomeini, ya, memberikan solusi barat hari ini, itu kalau kita mau lihat apa solusinya Imam Khomeini, itu kita bisa lihat lewat suratnya kepada Gorbachev waktu itu. Antum mungkin belum
Belum, waktu itu masih kecil sekali. Jadi sebelum keruntuhan Uni Soviet itu Imam Khomeini mengutus 3 orang filosof. Salah satu diantaranya Ayatollah Jawadi Muli membawa surat di mana salah satu pesan surat itu mengatakan, kirim kau punya orang-orang pintar, kirim kamu punya orang-orang jenius di sini untuk mempelajari, untuk diajarkan Ibnu Arabi. Ya, Ibnu Arabi. Nah, disinilah sebenarnya kebutuhan masyarakat sekarang ini dalam tinjauan Imam Khomeini adalah irfan. Ya, filsafat tetap memberikan solusi, tapi bukan solusi lainnya, karena di samping Barat hari ini kehausan masalah harus agama ini terselesaikan dengan rasionalitas, dia juga butuh maknawi. Ya. Sementara filsafat sendiri persoalan maknawi ya bisa dikatakan sangat minim, hanya akal. Ya, hikmah muta'aliyat ada, tapi tidak seperti misalnya kalau irfan itu sendiri. Jadi ya ini dua ini sebenarnya yang harus sekarang ya menjawab Barat, hikmah muta'aliyah dengan irfan Ibnu Arabi. Nah, ini yang harus menjawab dunia Barat sekarang masalah agamanya. Ya. Tidak misalnya cuma filsafat peripatetik, tidak cuma misalnya filsafat isyraki. Ini yang dua harus menjawab. Ya. Ya, kita tadi punya pertanyaan. Sebelumnya sebenarnya gereja itu juga menguasai sosial, menguasai pemerintahan, menguasai berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Jadi pada awalnya dia menguasai semua, bahkan pendidikan juga dia menguasai. Nah, hanya saja begini, gereja itu tidak 100% bertentangan dengan ilmu, tapi ilmu yang tidak ada persinggungannya dengan kitab suci. Nah, kalau sudah ada persinggungannya dengan kitab suci, nah itu tidak boleh. Misalnya muncul teori evolusi Darwin, nah itu tidak boleh, itu harus semua ilmu-ilmu yang muncul tapi ada persinggungannya dengan ajaran agama itu tidak boleh, itu pasti sesat, pasti salah, pasti ajaran setan dan sebagainya. Ilmu yang memisahkan diri di sini ke agama, atau agama yang memisahkan diri ke ilmu? Yang ilmu dulu, yakni ilmuwan dulu yang memisahkan diri dari agama, karena perilaku gereja ini terhadap ilmuwan yang ada persinggungan tadi. Kalau misalnya ilmuwan, ya, ada masalah di situ di lembaga ini agama. Iya, banyak. Istilahnya masalah moral juga banyak istilahnya, tapi masalah yang paling dominan itu masalah itu. Ya. Kemudian yang dibahas salah satunya adalah akal dan agama. Saya tanya itu adalah tentang bagaimana kalau teks agama bertentangan dengan akal atau sains. Sekarang misalnya ada muncul tentang hikmah itu. Nah, bagaimana itu? Kita mudah saja. Pertama kita tinjau dari dimensi sanadnya, dimensi ininya. Karena kalau dia tidak valid sanadnya, harus dibuang saja. Ya. Mudah saja. Tidak mungkin bertentangan. Itu hasil daripada para agamawan dan pemikir ulama kita, bahwa terjadi kesatuan itu. Akal, kalau tidak ya kita harus ta'wil. Jadi di dalam bahasa kita jadi kayak para ulama kita itu menganut kebolehan mentakwil kalau sudah akal benar-benar burhan itu sudah benar-benar istilahnya. Ya. Misalnya tentang keberjisiman Tuhan. Ya, burhan sudah jelas-jelas menafikan keberjisiman Tuhan. Sudah, jadi ayat-ayat yang berbau jisim itu di dalam Al-Quran ditakwil. Ada makna. Ya, ada makna, bukan lahirnya lagi, makna
makna ini saya konteksnya istilahnya makna ininya lagi, bukan makna teksnya, lafzinya. Jadi membolehkan ta'wil. Demikian juga apalagi kalau hadis riwayat, Quran saja bisa kita ta'wil, apalagi kalau riwayat dan hadis bisa ditawil. Ya, jadi kita menganut asas seperti itu. Jadi akal benar-benar mempunyai peran tinggi di dalam agama Islam. Bahkan kalau di dalam usul fikih kita, itu 3 sumber yang harus kita penuhi di dalam permasalahan hukum. Ya, Al-Quran, 4. Al-Quran, hadis, akal, dan ijma'. Nah, ijma' ini juga ada kaitnya. Ya, Anda boleh dipakai kalau kias. Kias dalam istilah usuluddin beda dengan kias dalam istilah logika. Kalau kias dalam istilah logika itu justru argumen. Ya. Tapi kalau kias di dalam istilah usuluddin itu analogi. Ya. Tapi kenapa selalu dipakai sebelum kias? Karena saya lihat dasarnya karena ada ilat hukum katanya yang memiliki kemiripan. Itu bukan kias. Jadi kalau kita itu harus ditemukan. Kalau kita temukan dia memang sebab sempurnanya, ya misalnya kan kita temukan sebab sempurnanya kenapa dulu misalnya disebut minuman keras itu disebut seperti bir yang dibuat dari apa itu namanya gandum, dibuat dari gandum. Ditemukan sebab sempurnanya dia diharamkan dan juga disyaratkan karena dia memabukkan. Ya, makanya setiap benda cair yang mempunyai kesamaan meskipun tidak ada teksnya itu juga diharamkan. Ini mirip kias. Tapi bukan kias karena kalau kias persangkaan ji, mirip-mirip ji. Ya, ini bukan karena sebab sempurnanya kita dapat bahwa sebab sempurnanya diharamkan bir itu karena memabukkan. Makanya setiap yang memabukkan, benda cair yang memabukkan, ya seperti bir lah, benda cair yang memabukkan, niscaya dia juga adalah haram. Ya, jadi dari sini dia akarnya. Tapi kalau analogi saja tidak ditemukan hukum sempurnanya, enggak. Jadi memang adalah kemiripan juga seperti analogi. Ya, tapi bukan analogi. Kalau analogi itu pengandaian. Ya, analogi itu pengandaian saja. Saya kira kita selesai dulu. Kalau ada pertanyaan simpami dulu. Itu ada tamu. Kita sudah lama sekali. Sekian pertemuan kita. Insyaallah mudah-mudahan boleh berlanjut. Karena sebenarnya panjang pembahasan. Filsafat, irfan, banyak sekali ilmu. Ini kita belum singgung ini irfan karena waktu. Ya, nggak tahu nanti model pertemuannya kalau berlanjut. Apakah di sini fokus dulu atau kita juga masuk irfan, terserah. Kalau kita mau fokus di sini saja dulu, ya. Nanti irfannya menyusul. Ya, saya kira. Tapi irfan sangat penting hari ini. Iya. Ya bisa saja. Nah, kalau saya orang sekarang butuh irfan, tidak bisa lepas dari irfan. Ya. Harus filsafat irfan. Hikmah muta'aliyah sendiri itu puncak-puncaknya dia sebenarnya jembatan kepada irfan. Jadi sebuah filsafat jembatan ke irfan. Iya, puncak-puncaknya itu filsafat hikmah muta'aliyah itu harus ke irfan. Iya. Saya kira sekian kita punya pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.